Yang kedua Pak Menteri, terkait kaitannya dengan di Jepang dan Hong Kong dan Korea, ini permasalahannya sama. Di Jepang, Hong Kong dan Korea ini kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ini meningkat Pak. Kenapa kok bisa meningkat? Mereka meningkat, saya tanya dengan mereka, banyak anak-anak muda khususnya di Hong Kong, karena kalau di Hong Kong kita nggak perlu visa, itu kan ada maksimum stay-nya berapa hari. Mereka lanjut, jadi mereka overstay. Setelah mereka overstay, mereka merampok Pak di sana. Mereka merampok, ini kejadian barusan Pak. Mereka merampok, ada lansia yang dibunuh dan lain-lain. Nah ini tentunya KJRI harus mengaudit karena mereka berlindungnya di warga negara Indonesia juga. Begitu ditemukan orang-orang yang overstay harus segera dipulangkan Pak. Terkait keadaan yang di sana. Terus yang ketiga Pak, itu terkait di Taiwan Pak. Di Taiwan ini kebetulan kemarin saya ikut ISDS bersama dengan salah satu dari kementerian juga kemarin, acara ISDS. Jadi kita di Taiwan, kita tidak punya kedutaan, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun Pak, dengan meningkatnya eskalasi antara China dengan Taiwan ini, saya rasa perlu ada contingency plan untuk PMI kita yang bekerja di Taiwan Pak, karena ada 280.000 di sana. Apa yang harus kita lakukan apabila terjadi perang Pak? Apa yang mitigasi plannya untuk warga negara kita di Taiwan Pak? Lalu yang selanjutnya di US dan Eropa Pak. Jadi di Amerika dan di Eropa ini mereka punya permasalahan yang mirip. Kalau di Amerika itu mereka selalu mengincar dui warga negara, yang which is menurut saya sendiri juga harus didalami apakah perlu dilakukan dui kewarganegaraan. Namun dui kewarganegaraan ini perlu menjadi pertimbangan karena kaitannya dengan hak keperdataan mereka di Indonesia. Begitu mereka beralih warga negara menjadi warga negara Amerika, mereka tidak bisa lagi mendapatkan hak waris atas tanah di Indonesia. Nah ini menjadi problem. Sedangkan orang tua mereka semua masih ada di Indonesia. Nah tentunya kita juga nggak mau kalau duit warga negara nanti koruptor semua pada lari keluar negeri, kita juga pusing juga. Tapi itu menjadi pertimbangan apakah perlu dilakukan golden visa atau apapun itu Pak, untuk yang di US. Kalau yang di Eropa Pak, itu mereka kurang mendapatkan legal recourse. Jadi mereka mendapatkan jaminan yang lebih baik ketika mereka berpindah warga negara, contohnya di Jerman. Nah tentunya ini perlu menjadikan perhatian Pak. Kita nggak mau akhirnya warga negara diaspora kita semuanya berpindah warga negara, nggak bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Lalu Pak, terkait kartu masyarakat Indonesia luar negeri.